Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Selamat datang di channel Mager Santai. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Merah Putih yang rilis pada tahun 2009. Dibintangi oleh Lukman Sardi dan beberapa artis terkenal lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air kita setelah Indonesia merdeka. Meski latar belakang para pejuang Indonesia berbeda-beda dari suku, ras, budaya, dan agama, mereka bersatu berjuang mati-matian mempertahankan kedaulatan negara. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Merdeka! Di awal film kita diperlihatkan kondisi pada tahun 1947 setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Di saat itu Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim lebih dari 100.000 tentara Belanda. Kemudian Belanda berhasil menduduki pelabuhan, kota, dan pantai Indonesia. Mereka juga menyisir area pegunungan untuk mencari pejuang Indonesia. Para warga terlihat sangat panik melihat kedatangan tentara Belanda. Mendengar keributan itu, seorang pria bernama Thomas berlari melihat apa yang terjadi. Namun di sana, Thomas harus menerima kenyataan pahit. Ia melihat keluarganya dibunuh oleh tentara Belanda. Setelah peristiwa itu, Thomas pergi ke sebuah pendidikan militer untuk mendaftarkan diri menjadi perwira. Di tempat lain, seorang guru bernama Pak Amir meminta izin kepada istrinya yang bernama Melati. Ia ingin mendaftarkan diri menjadi tentara Indonesia. Awalnya Melati tidak setuju karena saat ini ia sedang hamil. Amir berusaha meyakinkan Melati bahwa ia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, agar masa depan nanti anak cucu mereka tidak merasakan pedihnya penjajahan. Mendengar itu, Melati mengizinkan niat suaminya. Seorang pemuda bangsawan bernama Surono juga ingin menjadi tentara, meskipun sempat dicegah oleh kakaknya yang bernama Senja. Surono mengatakan tujuan bergabung menjadi tentara adalah cara terbaik untuk mengamankan negara. Surono pergi bersama sahabatnya yang bernama Marius. Ia juga berasal dari keluarga bangsawan. Di sekolah militer terlihat beberapa warga sedang mendaftarkan diri menjadi perwira. Saat sampai di sana, Thomas tidak sengaja menabrak Marius. Meski Thomas sudah meminta maaf, tapi Marius yang songong ia tidak terima dan menghina Thomas agar pulang saja menjadi petani. Apa Ngana bilang? Mari. Ibumu sedang selingkuh dengan... Di sana, Thomas bertemu dengan Dayan, seorang pemuda Bali yang ikut mendaftarkan diri menjadi tentara. Tapi Thomas diusir oleh petugas dikarenakan namanya belum terdaftar. Tak lama seorang kapten datang dan memberi kesempatan Thomas menjadi seorang perwira. Singkat cerita, mereka semua telah dinyatakan sebagai perwira. Kapten memberitahu peraturan yang harus mereka patuhi dan melaksanakan semua perintahnya. Akan tetapi Surono dan Marius terlambat, sehingga membuat mereka harus mendapatkan hukuman. Semua prajurit diberi seragam dan menjalani latihan setiap hari. Marius yang dari awal tidak suka dengan Thomas, ia mengerjai Thomas dengan mengambil kalung salibnya. Dengan penuh amarah, Thomas melabak Marius dan perkelahian mereka tak terhindarkan. 5 tahun aku belajar tinju di Akademi Batavia. Kapten yang melihat itu langsung menghentikan pertengkaran mereka. Namun kapten malah memarahi Thomas dan Dayan. Thomas menjelaskan kalau Dayan tidak terlibat. Namun sang kapten tak mau mendengarkan alasan Thomas. Mereka berdua diberi hukuman menggali lubang, sedangkan yang lain sedang makan malam. Thomas sangat kesal, ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan hukuman. Karena Thomas tahu pertengkaran itu berawal dari Marius yang mengerjai dirinya. Dayan mencoba menasihati Thomas agar bisa lebih menahan emosinya, supaya kejadian tadi sore tidak terulang lagi.
Saat masuk ke dalam asrama, Dayan melihat Amir menunjukkan sikap toleransi dengan agamanya. Menurut Amir, semua orang punya jalan kebebasan menuju Tuhan. Lalu Dayan mengucapkan terima kasih dan merasa kagum dengan sosok Amir. Kemudian Thomas datang dengan wajah kelelahan. Tapi laki-laki Marius mengejek Thomas. Thomas yang tak mau mengalah, ia mengeluarkan kata-kata yang memancing emosi Marius. Namun para prajurit di sana berusaha mencegah perkelahian mereka. Surono yang sudah muak melihat tingkah mereka berdua, ia mengatakan, Jawa lawan Sulawesi, siapa nanti yang menang? Belanda. Keesokan harinya semua perwira kembali menjalani latihan. Dan terlihat kalau Thomas lebih